yang terukir di wajah mereka masing-masing. Setelah proses selesai, Lindong segera keluar dari kepulan asap dan berlari meninggalkan kuil. Dari arah belakang, Qingsu yang sangat marah menyerangnya dan mengatakan kalau Lindong harus mati karena telah berani menodainya. Meskipun Lindong sudah berusaha menjelaskan kalau tadi ia hanya ingin menolong saja. Ketika Qingsu sudah berhasil mencekik Lindong dan nyaris membunuhnya, ia teringat perasaan hangat saat bersama Lindong yang membuat hatinya perlahan mulai luluh. Di tengah keributan tersebut, Ling Langtian beserta dua ketua tim lainnya sudah sampai dan langsung menerobos ke dalam kuil untuk mengambil jantung nirwana. Dan tentu saja benda tersebut sudah tidak ada. Tetapi mereka nampak tak keberatan jika memang Qingsu yang lebih awal sampai dan mengambil jantung nirwana tersebut terlebih dahulu. Setelah percakapan singkat itu, Qingsu menarik tangan Lindong dan berbisik tentang urusan dengan Lindong yang belum selesai. Di waktu yang bersamaan, Lin Ke dan para anggota klan lainnya datang ke kuil makam kuno. Diperlihatkan, Wang Pan mengadukan kepada seniornya yang bernama Wang Yan kalau Lindonglah yang telah berebut senjata spiritual miliknya, yakni tombak pencakar langit. Qingsu yang tak ingin ikut campur dalam pertikaian itu sehingga memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dan menunda urusannya dengan Lindong. Sementara Lindong menanggapi tuduhan tersebut tegas mengatakan kalau sejak awal seluruh benda di makam kuno bukan milik siapapun sehingga karena ialah yang mengambilnya terlebih dahulu maka benda tersebut otomatis menjadi miliknya. Akan tetapi Wang Yan yang sama sekali tidak peduli dengan argumen Lindong, ia tetap ingin Lindong menyerahkan senjata tersebut kepada juniornya sebelum Lindong menyesal. Di sisinya, Ling Ke mencoba membela Lindong dan bersedia bersaksi bahwa Lindong memang tidak bersalah. Namun ucapannya tersebut justru dihentikan oleh Lin Langtian. Terlebih lagi saat tahu kalau Lindong hanyalah anggota dari klan cabang, ia malah ikut mengintimidasinya karena merasa kalau Lindong hanya mempermalukan nama baik dari klannya saja. Lin Langtian kemudian memerintahkan Lindong agar meminta maaf kepada klan Wang dan menyerahkan tombak pencakar langit tersebut kepada Wang Pan. Bukannya menurut, Lindong pun malah dibuat semakin emosi mengingat ia sebenarnya juga menyimpan dendam kepada Lin Langtian yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Namun sayangnya sampai detik ini perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Terlihat hanya dengan hentakan kaki ia bisa mengintimidasi seluruh ruangan. Dilanjutkan dengan serangan bola api tingkat tinggi yang benar-benar mampu menekan Lindong. Walaupun ia sudah bertahan menggunakan senjata spiritualnya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha mengatakan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, maka persentase ia menang hanyalah 20%. Kecilnya kemungkinan tersebut membuat Lindong sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka sampai saat ini. Sementara itu dengan sombongnya, Li Langtian mengatakan bahwa ia akan memberikan Lindong satu kesempatan lagi, yaitu jika Lindong bisa lolos dari tekanan kekuatan spiritual yang ia buat dan berhasil keluar dari kuil, maka masalah ini akan dinyatakan selesai. Masih mencoba membantu Lindong, namun kali ini Ling Ke menyarankan agar Lindong menyerah saja karena tak mungkin ia bisa menahan tekanan spiritual dari Ling Langtian. Namun Lindong mengabaikan peringatan Ling Ke dan masih percaya diri untuk menerima tantangan tersebut. Mulailah ia merapatkan energinya dan perlahan berjalan keluar aula. Lin Langtian pun juga tak mau kalah dengan memperkuat tekanan yang ia berikan. Nampaknya tekanan kekuatan mental ini memang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia rasakan saat berada di dalam pertarungan menara. Tetapi meskipun tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan luka, sedikitpun Lindong tetap tidak berhenti bergerak. Melihat usaha bocah di depannya yang sangat keras, Ling Langtian tak lantas menunjukkan belas kasihannya. Ia justru kembali meningkatkan cengkeraman tekanan energi mentalnya yang terlihat seperti tangan Susanoo. Ketika Lindong sudah benar-benar kehabisan tenaga dan nyaris hilang kesadaran, ia teringat mengenai adik dan keluarganya yang seketika membangkitkan semangat dan energinya sehingga ia berhasil menang dengan menginjakan kakinya tepat di luar kuil. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti nanti akan ia balas 100 kali lipat. Sementara di dalam kuil, semuanya dibuat sangat terkejut melihat Lindong yang mampu lolos dari cengkeraman kekuatan mental tingkat tinggi dari Ling Langtian.
Singkat cerita, setelah keluar dari makam kuno, Lindong bermeditasi dalam waktu yang cukup lama untuk memulihkan dirinya. Diperlihatkan emosi Lindong yang meluap-luap ingin segera membalas perbuatan dari Ling Langtian dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Namun dengan berat hati, Martha mengatakan kalau 2 tahun saja tak akan cukup karena perbedaan kekuatan mereka yang benar-benar terlampau jauh. Lagi pula 2 tahun lagi pasti kekuatan dari Ling Langtian juga akan meningkat. Seketika dalam keputusasaannya, Lindong teringat dengan lokasi segel kuno saat ia berada di puncak pertarungan menara.